Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelihatannya teman-teman hari ini bersemangat, antusias sekali. Tepuk tangan, terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya materinya udah saya sampaikan untuk pelajaran seni budaya kita pada hari ini. Udah materinya saya sampaikan di grup WA kita. Jadi kita hanya punya waktu 15 menit untuk membahas yang kita sampaikan di grup kemarin. Oke, akan kita mulai. Silahkan di unmute dulu mikrofonnya. Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan kita di grup kemarin, kita akan cari studi kasus, contoh studi kasus. Silahkan siapa yang ingin mengajukan contoh studi kasus? Saya, Pak. Oke, silakan Gugun. Jadi kan gini, Pak. Saya itu waktu itu tuh motong kuku malam-malam. Kata mak saya tak boleh, hak. Tak ngapa kata saya. Nanti bunuh orang tua katanya. Tak, kata saya. Kan sahabat kamu saya dia. Kalau saya pikir-pikir, kalau bunuh orang tua, tiap anak di seluruh dunia ini kalau motong kuku malam, penuh kuburan ke Pak Buakap mah, Pak. Oke, pembahasannya cukup menarik tentang motong kuku malam-malam ya. Masih ada 2 studi kasus nih. Siapa yang ingin mengajukan cerita, yang ingin bercerita, silakan angkat tangannya. Saya, Pak. Oke, Indah, silakan Indah. Gugun masalah, Pak. Gara-gara motong kuku. Kukunya pun memang macam kuku hantu. Saya, Bapak, kan duduk-duduk di muka pintu mah. Lalu dikatakan bapak saya balang di pinang lelaki. Emang enggak saya ninggik darah. Tapi tak kelar lalu balang di pinang lelaki. Udah gambar saya duduk di jambat ampawan jen mah. Banyak lelaki lewat. Bengkek lah cenan. Tapi jangan kau. Resek kau ni. Kau nak ngisi. Kita berdua usah berkelahi. Sekarang kita berdua saya seret ke KUA nun kali. Okey. Yang ketiga, yang terakhir, siapa lagi yang mau mengajukan studi kasus? Saya, Pak. Emosi saya ni. Gimana Ujang? Kau bisa emosi Ujang? Kan gini, Pak. Umak saya teh, Pak, buat kopi untuk dirinya seorang, Pak. Bukan untuk diri saya. Saya, Bapak, dah berpulsa. Habis di pesumpah ini, Pak. Yang mau naas lah, yang mau terjatuh lah, inilah, itulah. Padahal, Bapak, cuaca cerah. Dah ada angin beribut, Pak. Umak saya teh, Pak. Sama Pak saya deh. Sama Pak. Sama Pak, rumah saya deh. Sama, Pak. Kan, Pak. Benar kan? Kasusnya sudah kita dapatkan 3 dari Gugun, dari Indah, dan dari Ujang. Berarti sekarang kita mulai eksperimen pikiran. Kalau rumah ini gimana, Gun? Nampaknya rumah saya tak sebagus ini lah, Pak. Ini kebagusan, Pak. Oke, kebagusan. Kita ganti. Kalau rumah ini gimana, Gun? Kalau ini sih agak mendekati lah, Pak. Walaupun saya tahu rumah Indah itu lebih buruk di rumah saya. Tapi tak apa lah, Pak. Macam rumah dia bagus genam. Dinding rumahnya Bapak dah hapus. Habis makan rayap. Oke, kita fokus ke studi kasusnya. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dari Gugun. Siap, Gun? Siapa? Silakan Gun, pilih Gun. Siapa yang mau jadi umak kau, Gun? Indah lah, Pak. Saya mau jawab ke dengan Indah nih, Pak Gun. Apa salah aku tu Gun? Ismu kau ni bah. Tai gak guguteng. Tam lagam. Oh Gun, apa kau buat motong kuku malam-malam deh? Tak boleh ha. Yang sama gak kau bunuh orang tua.
Apa bah, Mak? Aku nih bah, megang putih kuku. Dia megang peso Kecuali aku nih megang peso. Tusuk empok tuh, Mak. Hanya buat orang membunuh. Lah, mun kau ni nak dapat dipadeh sekali kabarkan ke bapak kau konan biar kau kena plaza. Awas. Ada kena bah. Bapak pun tahu omong tu mana sok akal lah. Kau ni sopan santun tak ada sekali ada orang tua kau ni. Orang tua aku. Sibuk kau yang dah. Okey. Tapi Gun, alasan kenapa orang tua kita ngajarkan ngapa tak boleh motong kuku malam-malam, itu sesuai dengan yang diajarkan orang tuanya zaman dulu. Padahal sebenarnya motong kuku zaman dulu tu ada macam sekarang tarang bendarang gini Dan tak pakai pemotong kuku pakai pisau. Sakit. Sekarang paham kan kenapa orang tua zaman dulu tak membaikkan motong kuku malam-malam? Paham, Mak. Isap jak Gun, isap jak tek kuku kau nyan. Oke, cukup menarik studi kasus dari Gugun. Sekarang kita pindah ke studi kasusnya Indah. Oke Indah, silakan pilih siapa yang mau jadi bapak kau Indah. Ujang jak Pak. Belum dia orang kata. Enggak aku kan. Sibuk bangun kau ni. Boleh cerita Pak? Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, ini adalah lagu persembahan terakhir dari kami, dari radio kesayangan Anda. Dan ingatlah, tetap merdeka. Tak boleh nak duduk di depan muka pintu teh. Tak boleh Nanti kata orang tu zaman dulu teh dipinang orang tu balang. Mak mai anak dara bapa jadi dara tuan. Dah ada mau apa maaf ya Pak. Ngapa tangan bapak bau gini teh Pak? Dapat dari kandang sapi Pantas mah butik sapi bapak ni. Curang. Pengakal. Tadi studi kasus gimana? Ngomongnya gimana? Tadi sekarang apa melayan? Apa Bagun? Terserah aku lah. Kita kan di sini bereksperimen. Jadi cari jalan terbaiknya. Kau ni tak faham-faham. Oke, tenang. Tak apa Gun. Itu berarti Indah sudah mencoba untuk mengubah pola pikirnya. Kalau katanya Wayne Dyer itu, ubahlah cara kita memandang sesuatu. Otomatis kalau kita memandang sesuatu yang lain itu pasti ikut berubah. Tapi salut sama Indah yang sudah mencoba untuk merubah sikapnya, untuk merubah pola pikirnya. Tapi omong-omong, Indah ngerti tak dengan apa yang disampaikan bapaknya? Enggak Pak Sederhana sih sebenarnya. Kalau kita duduk di depan pintu itu, kita ngadang orang lalu, ngadang orang lewat lah maksudnya. Secara sopan santun pun itu kurang gak? Memang kalau orang tua zaman dulu kalau dalam mengajarkan sesuatu itu memang kurang masuk akal. Tapi ya memang kalau yang hal yang tidak masuk akal itu mudah dipercaya oleh masyarakat kan? Iya Pak bujur om. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus yang terakhir. Kasusnya si Ujang. Siap Ujang? Okey, siap Pak. Siapa lo? Yang jadi umak kau siapa Jang? Gugun ya Pak. Siapa deh? Nambah, kau nambah. Bulat rumah aku celaput macam kau nak. Apa pasal rumah aku lalu macam ini teh? Siapa suruh kau milih aku? Oke. Fokus. Senang. Fokus. Mak, bagi dok mak. Oh iya, hati. Assalamualaikum. Salam. Oh, jangan sini lo. Biar tak. Usah kopi lo. Oh, jangan. Tunggu lo. Minum kopi lo. Usah aku gini. Biar ini. Udah mak, untuk mak ya kopi nan. Ya lah, udah terlambat mak ni. Udah, macam pergi lo. Assalamualaikum. Jaga naas biar ni. Mun biar zaman sekarang ni. Udah boom kau tu dibuatkannya.
Entas mah, biar nenek mau pahit kopi teh. Hehe, improv sedikit, Bang. Oke, sekarang saya pengen lempar satu pertanyaan kepada kalian. Kira-kira mengerti nggak sih dengan apa yang dimaksudkan sama mamaknya Ujang tadi? Supaya Ujang suka minum kopi Pak biar belajarnya tak ngantuk. Hampir. Supaya sampai sekolah Ujang ada terpikir kopi terus, Pak. Hampir. Saya, Pak. Supaya kopi di rumah Ujang tuh cepat habis. Kan kopi di rumah Ujang pahit. Sedikit lagi. Nah, pada intinya, yang namanya kampunan ini kan udah jadi tradisi orang tua kita zaman dulu. Kenapa disebut kampunan? Karena ya itulah seperti yang diajarkan orang-orang tua mereka, sehingga itu kita merasa itu agak kurang masuk di akal gitu. Tapi memang begitulah cara orang tua mengajarkan anak-anaknya dalam bertata krama. Misalnya kita ditawarkan orang nih untuk minum kopi, misalnya kita bertamu kan. Terus kopinya ndak kita minum. Gimana perasaan orang yang punya kopi, yang menghidangkan kopi ini ke kita, kopinya ndak diminum? Pasti kesal kan? Tahu kan konsekuensinya, dosanya orang yang membuat kesal orang lain, yang membuat orang lain itu tak senang kan? Itulah pasti kita mendapatkan dosa. Terus ketika kita berjalan pun, kita mikirkan kopi terus. Berjalan, bermotor kan laju, kita pakai motor, mikirkan kopi. Akhirnya kita tidak konsen, jatuh. Kita tabrakan, kita berlanggar. Bahaya kan? Nah, untuk alasan mendasarnya, Saya juga kurang mengerti. Wallahu alam seperti apa orang zaman dulu itu menganalogikannya. Tapi yang pasti, apa yang disampaikan orang-orang tua kita zaman dulu itu memang pun terdengar tidak masuk akal, tapi maksudnya baik. Oke, sekarang waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada teman-teman yang udah berbagi ceritanya dalam diskusi kita yang luar biasa pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf apabila dalam materi pengajaran saya banyak yang kurang. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ingin keluar dari room meetingnya dipersilahkan. Pak, saya ada satu pertanyaan lagi. Boleh nggak Pak? Ujangnya Janan. Ya, Apa Jang? Silakan Jang. saya kan Pak mau jadi guru Pak. Bapak ada saran nggak Pak? Supaya saya menjadi guru yang mantap kayak Bapak. Gimana ya Jang? Agak sulit gak sih pertanyaan dari ente nih? Kalau kita ngajar itu, ini yang selalu saya pegang sih ya. Kalau kita ngajar itu, kita jangan bikin murid itu mikir. Tapi, bawa mereka untuk berimajinasi. Karena dengan begitu, sistem belajarnya pun jadi lebih asik gitu ya. Intinya belajar tuh nggak harus selalu bikin pusing kan? Oh, iya nih Pak. Ya, makasih ya Pak. Sekali lagi, makasih ya. Saya izin keluar dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, waalaikumsalam.